kita, kami serahkan kepada kita Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatmainnul qulub wa bi rahmatihi tughfarudz dzunub. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fardika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, berkat izin Allah pagi ini kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita untuk selalu mengisi amanah kehidupan dengan berbagai macam kebaikan dan kebajikan. Berharap kita kepada Allah mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, yang hari ini kita kerjakan maupun yang masih kita niatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya dan memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus dalam suasana bulan Syawal yang masih tersisa, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu kemaafan yang sebesar-besarnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di Ramadan, dan juga Allah pertemukan kita kembali dalam suasana Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pagi ini kita membahas tentang umroh, ya. Ada haji, ada umroh. Ibadah haji ibadah yang disyaratkan perintahnya. Seluruh ibadah Allah perintahkan kepada orang yang baligh dan berakal itu secara menyeluruh. Tetapi untuk ibadah haji dan umroh disyaratkan bagi yang mampu. Sehingga orang-orang yang tidak punya kemampuan, baik terkendala dengan finansial ataupun kesehatan ataupun suasana kehidupan, ya, kayak pandemi dan seterusnya, dia tidak dianggap berdosa kalau sampai meninggal tidak melaksanakan rukun Islam yang kelima. Tetapi bagi orang yang memiliki kesempatan, badannya sehat, suasana kehidupannya aman, lalu finansialnya juga mencukupi, kesempatannya terbuka, dia tidak mau berangkat gara-gara merasa takut nanti di sana saya di sini banyak dosa, kalau berangkat takut. Itu masih ada orang-orang seperti itu. Dianggap Mekah Madinah itu tempat pembalasan kesalahan. Dia trauma dengan cerita-cerita orang yang berangkat katanya diginiin. Kalau itu alasan dia, padahal kesempatannya terbuka. Nabi yang bilang, kalau nanti dia meninggal dunia silakan dipilih, mau cara Yahudi atau Nasrani katanya. Nauzubillah. Karena kesempatannya terbuka, cuma karena takut hal-hal yang tidak penting kita bilang. Itu sebabnya bahwa kalau kita belum punya kesempatan, tetap harus diniatkan. Di atas kertas barangkali nggak terbayang bisa haji bisa umroh, terkait dengan usia, terkait dengan kemampuan finansial, nggak terbayang bahwa saya bisa haji bisa umroh. Nggak apa-apa, itu bayangan kemanusiaan. Tetapi di hati kita harus punya rasa ingin, punya niat agar Allah memperkenankan kita untuk sampai ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai nggak punya niat. Ya.
Manfaatnya kata Imam Ghazali, nanti Ka'bah di padang mahsyar akan orang sini bilang diarak. Diarak itu bukan minuman keras, bukan. Dia dihantarkan menuju surga. Jadi Ka'bah dibawa, dihantarkan menuju surga. Wa kullu man hajjaha muta'alliqun bi astariha, katanya. Dan orang-orang yang terkait dengan ibadah haji, yang pernah haji atau punya niat buat haji, dia akan mengikuti rombongan Ka'bah. Seperti pengantin yang mau dinikahkan, ada rombongan besan namanya. Nah, pengantinnya itu Ka'bah, pelaminannya surga. Peserta besannya orang-orang yang pernah terikat dengan ibadah haji. Cuma ada 3 kelompok yang Allah izinkan untuk mengantarkan Ka'bah menuju surga. Siapa dia? Pertama, orang yang pernah haji. Yang kedua, orang yang telah berusaha keras dengan cara menabung. Sudah setoran, baik setorannya itu di bank ataupun dia niatkan sendiri di rumah. Yang sehari barangkali 10.000 atau 5.000. Yang uang ini dia jaga betul, dia niatkan buat haji. Allah panggil dia, meninggal dunia, belum sempat untuk melaksanakan ibadah haji, tapi bukti realnya telah diupayakan. Ada tabungannya. Ya kayak sistem sekarang. Sekian tahun dia harus waiting listnya, entah 20 tahun, entah lebih dari itu. Sistem yang mengatur itu, dan kita tidak sampai berangkat sudah meninggal. Maka dia juga yang Allah berikan izin untuk boleh mengantarkan Ka'bah menuju surga. Karena itu saya sering bilang, sudah nggak usah pikirin sistem, jangan. Saya kalau ada orang yang mau daftar umroh, saya tanya, Bapak sudah daftar haji? Belum Pak Ustadz. Kenapa nggak daftar haji? Umur Pak Ustadz, umur 60 tahun, waiting list saya 20 tahun. Saya nggak kebayang 80 tahun saya harus berangkat haji. Nggak kebayangnya 2, pertama umur, yang kedua tenaga, dia bilang. Kayaknya nggak mungkin saya bisa berangkat haji. Nggak kebayang umur saya sampai di 80. Andaikan sampai di situ, bagaimana kekuatan saya, katanya. Itu yang jadi kendala. Padahal kalau dia ibadah nggak pakai nafsu, dia akan daftar haji. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia, nggak apa-apa. Pahala haji dapat, Allah catat perjuangannya sebagai orang yang melakukan ibadah haji. Yang kedua, uangnya utuh. Jadi begitu dia sudah daftar, dia meninggal dunia, uangnya hangus, enggak. Dana hajinya akan utuh dan dikembalikan kepada ahli warisnya nanti. Ya, memang sistemnya begitu. Pak Ustadz, enggak, saya sudah rindu dengan Ka'bah, saya rindu dengan makam Nabi Muhammad. Ya udah, kalau bicara cinta kita nggak akan berikan pengarahan. Sudah berangkat dah. Ya. Jadi memang banyak sekali orang-orang yang bicaranya bicara cinta, bicaranya bicara kerinduan, bukan bicara porsi ibadah yang benar. Salah dia? Enggak salah. Yang penting kita berikan pengarahan, yang diperintahkan haji. Jadi saya selalu menyampaikan itu kalau orang-orang yang ingin daftar umroh tapi belum daftar haji. Nah, kelompok yang kedua, dialah orang yang sudah dibuktikan dengan tabungan, dengan setoran, waiting list begitu panjang sehingga dia meninggal dunia sebelum keberangkatan. Dia Allah izinkan untuk mengantarkan Ka'bah menuju surga. Yang ketiga, ini barangkali yang banyak. Siapa dia? Orang cuma modal niat. Dia nggak punya kelebihan
harta untuk dia tabung. Karena kan ibadah haji juga terkait dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Dia nggak punya uang untuk ditabung, dia tidak punya kelebihan harta, sehingga setiap tahun cuma modal niat. Tahun ini dia niat, ya Allah 2022 saya niat buat berangkat haji. Kalau terakhir sudah berangkat, terakhir sudah berangkat, dia tajdidun niat, dia perbaharui niatnya. Ya Allah 2023 niat lagi, 2023 kloter terakhir sudah berangkat lagi, ya Allah 2024. Setiap tahun dia niat, kerinduan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Belum nabung, belum ada usaha untuk menuju Baitullah karena terkait dengan keadaan. Tapi ada rasa kerinduan, ada rasa ingin sampai ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, yang ketiga inilah orang yang nanti akan diberikan syafaat oleh Ka'bah, dia boleh mengantarkan Ka'bah menuju surga. Nah, karena itulah kita yang belum sampai ke tanah suci harus tajdidun niat, setiap tahun harus niat. Jangan melihat umur, jangan melihat finansial, ada usaha keras untuk menuju Baitullah sekalipun sebatas niat. Sebab kalau sudah niat, nanti begitu ada kesempatan nggak akan dia tolak. Tapi kalau ada kesempatan, tapi niatnya nggak ada, berangkat nggak kira-kira? Nggak ada niat. Nah, di situ pentingnya niat. Jadi banyak orang-orang yang niat Allah sambut dengan kesempatan, tetapi orang yang berkesempatan karena tidak niat, ya nggak sampai dia melaksanakan ibadah itu. Nah, di situ pentingnya punya niat untuk melakukan kebaikan, tetapi kesempatan itu nanti Allah yang akan mengatur. Ya Allah ngatur. Ya, jadi 3 kelompok yang akan Allah berikan Ka'bah untuk memberikan syafaat. Pertama orang yang pernah haji, yang kedua orang yang niat haji dengan dia buktikan setoran, yang ketiga orang yang cuma niat karena tidak ada kemampuan. Nah, 3 kelompok itulah kata Imam Ghazali yang Allah izinkan untuk menjadi rombongan besan pengantinnya Ka'bah menuju surga. Ya, mudah-mudahan kita salah satu di antara 3 kelompok itu. Ya. Nah, di kutipan kitab Fathul Alam ada satu nasihat buat kita. Walau ta'aradul hajju wan nikahu fal afdalu liman lam yakhafil anatu taqdimul hajj. Ada masalah orang yang punya kesempatan buat haji lalu dia belum menikah, usianya sudah cukup, berpenghasilan, sudah punya calon, antara haji dan nikah dia bingung, nikah dulu atau haji dulu, nikah dulu atau haji dulu. Kalau dia nikah dulu haji tertunda, kalau dia haji dulu nikah tertunda. Paling tidak aturan mainnya 40 hari lah. Yang mana yang dia pilih? Kalau dia takut, andaikan dia tidak nikah akan terjadi perzinahan, akan ada peluang dosa, maka dahulukan nikah. Ini kalau saya nggak nikah dulu bahaya ini. Kalau usia sudah cukup, terus takut ada hal-hal maksiat yang saya perbuat, oh sudah, haji dipending saja, nikah dulu. Jadi uangnya buat nikah dulu, haji nomor 2. Tetapi kalau dia merasa aman, jadi uang ada 40 juta, kalau dia haji dulu tidak menunda nikah, kalau dia nikah dulu menunda haji. Kalau dia merasa dirinya aman, tidak takut terjadi perzinahan atau maksiat-maksiat yang dilakukan sebelum nikah, maka haji dulu. Sebab dia merasa dirinya aman. Sampai ke situ. Jadi perbandingan antara naluri kemanusiaan dengan mendahulukan Allah. Jadi andaikan posisinya aman, dia bisa mengelola jiwanya tidak maksiat, haji dulu.
Tapi kalau dia khawatir untuk menunda nikah, takut ada maksiatnya, maka nikah dulu. Kalau ada masalah seperti itu. Wa masalul haji al umratu fahiya wajibun fil umri marratan wahidatan. Seperti haji, yang hukumnya seperti haji adalah umroh. Dia pun dihukumi wajib seumur hidup sekali. Maka orang yang haji sudah pasti umroh. Tapi orang yang umroh itu pasti nggak mungkin bisa melaksanakan ibadah haji berbarengan, sebab umroh waktunya bebas, haji waktunya ditentukan. Jadi orang yang kalau sudah dia punya kesempatan melaksanakan ibadah haji, sudah dipastikan dia telah berkesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, sebab dilaksanakan di musim haji. Seperti haji adalah umroh, hukumnya umroh wajib sekali seumur hidup. Ustaz, itu orang berkali-kali, ya nggak apa-apa, sunnah namanya, ibadah sunnah. Saya masih ketemu orang yang nggak mau umroh yang kedua. Kesempatannya ada. Ada juga orang yang nggak mau haji yang kedua. Kesempatannya ada padahal. Itu saya nggak dosa. Dia tidak dianggap orang yang tidak pengen ke sana. Cuma dia cerdas. Cerdasnya apa? Dia merasa umroh dan haji itu bukan jalan-jalan. Itu ibadah. Kalau saya ibadah, berarti saya harus melihat sisi perintahnya, bukan berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Kalau ada pilihan antara haji yang kedua dengan bantu operasi kanker temannya atau saudaranya atau familinya, mestinya dia akan mendahulukan ibadah sosial daripada ibadah mahdhuhnya. Ini kalau saya umroh, ponakan saya enggak operasi, sudahlah, uangnya saya berikan kepada dia. Kalau ibadah umrohnya yang kedua, yang ketiga, itu lebih besar pahalanya bantu orang daripada dia harus melaksanakan ibadah umroh. Tapi ini jarang yang dipilih sama orang masalah ini, sebab yang dia bilang, uang saya, yang nyari saya, kenapa saya harus mikirin dia? Kebesaran jiwa seorang Imam Ibrahim bin Adham, ulama besar dari kota Baghdad, Irak. Beliau setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Ibrahim bin Adham namanya. Satu waktu dia sudah niat buat haji di tahun itu. Bulan Syawal dia berangkat bersama dengan rombongan dari kampungnya. Ya, mengendarai onta zaman itu. Biasa orang kalau haji itu bawa 2 onta. Satu untuk perbekalan, di onta yang satu, onta yang kedua sebagai tunggangan. Jadi bawa 2 onta. Berangkat dari Baghdad menuju tanah suci Mekah. Di perjalanan dia istirahat bersama dengan rombongannya. Yang lain terlelap tidur, beliau mendengar rintihan. Siapa yang merintih? Anak kecil yang nangis. Beliau hampiri anak kecil, ada 3 orang. Di samping 3 anak kecil itu ada seorang ibu sedang bakar daging. Ditanya, "Bu, anaknya kenapa nangis?" Dia terlalu lama menunggu makanan. Ini kan ada makanan, iya. Saya baru dapat, katanya. Makanan apa itu? Ini daging yang halal buat kami dan haram buat Tuhan. Buat kami ini halal, buat Tuhan haram. Kok bisa, katanya? Satu barang, satu benda, 2 hukum. Kalau haram ya haram, kalau halal ya halal. Enggak, Tuhan, ini buat saya halal, buat Tuhan haram. Emang daging apa yang ibu masak? Ini
daging guling bangkai babi. Sudah babi bangkai lagi. Jadi daging guling bangkai babi. Ini buat saya halal. Kok buat ibu halal? Iya. Sebab tidak ada pilihan saya. Andaikan saya tidak makan, bisa jadi saya meninggal dunia bersama dengan 3 anak saya. Saya makan untuk mempertahankan kehidupan saya. Ini buat saya halal. Buat Tuhan haram. Buat Tuhan haram. Subhanallah, karena orang ibadahnya tidak pakai nafsu. Ini haji yang berkali-kali, bukan yang pertama kali. Apa dia bilang? Bu, saya menuju tanah suci, mau melaksanakan ibadah haji. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan bersama dengan teman-teman yang lain gitu. Saya putuskan, saya bawa 2 unta. Unta pertama berisi sembako, berbekalan untuk ibadah haji. Yang kedua unta yang saya tunggangi. Saya merasa ibu lebih wajib ditolong daripada haji saya. Saya tinggalkan unta saya beserta sembako-sembakonya untuk ibu, dan saya kembali ke Baghdad. Tahun ini saya tidak berangkat haji gitu. Diberikan, pulang dia. Rombongan yang lain berangkat, beliau pulang. Selesai musim haji, boleh dikatakan bulan Muharram lah. Musim haji selesai, kafilah di kampungnya sudah kembali datang. Sudah kembali melaksanakan ibadah haji dari Mekah ke kampungnya di Baghdad. Itu mereka seluruhnya ke rumah Imam Ibrahim bin Adham untuk mengucapkan terima kasih gitu. Ada satu bilang, Tuan Imam terima kasih, waktu kita terdesak-desak nyium Hajar Aswad, Imam bantu kita. Kita jatuh, Imam bangunin kita. Tuan Imam, waktu kita kelaparan karena perbekalan kita menipis, Tuan Imam bantu kita dengan memberikan tepung. Tuan Imam, waktu kita melontar, kita terdesak-desak, Tuan Imam yang bantu kita. Itu beliau bingung. Kata beliau, ini ada yang salah katanya. Salah apa? Saya enggak haji, saya pulang, saya enggak sampai ke Mekah. Enggak mungkin. Kita tahu persis imam membantu kita, imam memberikan bimbingan terhadap kita, imam memberikan pelayanan terbaik kepada kita. Akhirnya beliau bingung, beliau sholat, minta, ya Allah, ini kok ada yang aneh, informasi mereka saya haji, sementara saya kan tetap kembali pulang. Allah berikan mimpi lewat Imam Ibrahim bin Adham. Apa kata mimpinya? Allah telah mengutus malaikat untuk menggantikan hajimu, sebab engkau mendahulukan kepentingan yang lebih besar ketimbang kepentingan untuk melaksanakan ibadah haji yang sunnah. Ini haji dia haji yang sunnah, didahulukan orang lain, sehingga Allah merasa perlu untuk mengutus malaikat menghajikan Ibrahim bin Adham dengan keadaan yang penglihatan jamaahnya bahwa itu adalah Imam Ibrahim bin Adham. Subhanallah, inilah yang kita maksud bahwa ibadah nggak boleh pakai nafsu. Barangkali ini tingkatan yang agak susah kita lakukan. Maksud saya, kalau kita punya kesempatan untuk berkali-kali, lebih baik menghajikan orang lain daripada haji yang kedua dan yang ketiga. Kalau punya kesempatan untuk umroh berkali-kali, lebih baik mengumrohkan orang lain daripada kita yang berangkat. Itu maksud saya begitu. Jadi ibadah nggak boleh pakai nafsu. Ya bolehlah 5 tahun sekali gitu. Kalau ada kesempatan. Jangan setiap tahun, setiap umroh bisa 1 tahun 2 kali, 3 kali. Ya, jadi walhasil bahwa kalau melihat porsi yang benar, maka laksanakan itu sesuai dengan aturan agama. Nah, kembali, orang yang haji yang umroh itu murni panggilan Allah. Kalau sudah dia dipanggil sama Allah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya.
Tetapi kalau tidak dipanggil, sekalipun dia punya kesempatan besar, tahun itu dia nggak berangkat haji, maka nggak akan bisa sampai itu. Maka kata Imam Ibnu Arabi, cara kembali kepada Allah ada dua. Pertama dengan cara dipaksa, kedua dengan cara sukarela. Yang mana yang dipaksa? Kematian. Itu pulang kepada Allah dengan cara dipaksa. Yang mana yang sukarela? Haji dan umroh. Dia menghadap Allah ke tanah suci dan dia kembali lagi. Jadi panggilan Allah, kata Ibnu Arabi, yang sering kita amati adalah dua. Jadi haji dan umroh dan kematian. Selesai dia haji, pulang lagi dia menjadi sosok manusia baru. Kalau kita sudah belajar tentang ilmu manasik, maka kita sudah mendalami tentang hakikat kematian. Lihat, kita harus berganti pakaian. Jadi umroh sampai di mikot berganti pakaian. Ya, laki-laki sajalah. Laki-laki dia harus melepaskan seluruh atribut yang dia kenakan. Dia cuma diperkenankan menggunakan 2 helai kain ihram. Itu simbol bahwa nanti menghadap Allah kita akan melucuti seluruh atribut-atribut kemanusiaan kita. Cuma kain kafan yang menemani kita. Ini kelihatannya kain biasa, ya. Tetapi kita nggak akan pernah berani menggunakan kain ihram bukan pada tempatnya. Kalau bukan di mikot, itu kita nggak berani Pak pakai itu. Pernah ada nggak orang yang jamaah di Al-Ittihad dari rumah pakai kain ihram mau sholat subuh di sini? Ada nggak? Nggak ada. Itu kain kelihatannya kain biasa, tapi kalau tidak terkait dengan suasana haji dan umroh, kita nggak akan pernah berani pakai kain itu. Lucuti seluruhnya, lepaskan seluruhnya, luar dalam lepas, ganti dengan kain itu. Kalau sudah menggunakan kain itu di mikotnya, kalau di Madinah di Bir Ali, kita akan bilang labbaik Allahumma labbaik. Sudah niat untuk melaksanakan ibadah umroh, kita siap menghadap Allah. Maka tidak ada siapapun saat itu kecuali kita dan Allah. Kita yang di sini dimuliakan orang, kita yang di sini orang pangkat, kita yang di sini orang kaya, di sini orang berilmu, tidak ada. Seluruhnya adalah hamba Allah yang berangkat menuju Allah dengan menggunakan kain ihram itu. Disitulah Allah akan benar-benar akan hadir di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan hati kita. Maka zikir terbaik saat itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Panjang perjalanan. Nah, pertama niat dan berganti pakaian. Yang kedua tawaf. Tawaf 7 putaran. Ini rukun umroh, tawaf. Dimulai dari Hajar Aswad. 7 putaran. Kita akan merasa menjadi sosok manusia mulia. Di mana kemuliaannya? Lintas perjalanan melingkari Ka'bah. Begitu ada di rukun Hajar Aswad, kita bilang kepada Allah bahwa saya niat untuk melaksanakan ibadah umroh, dan kemudian kita merasa bahwa kita sedang berada di suasana yang tidak hanya kita yang umroh, tetapi juga peristiwa ini pernah dilakukan oleh para nabi. Jadi begitu, kalau dulu ada garis coklat di Hajar Aswad, kalau kita ingin merasa suasana ibadah umroh kita, ibadah haji kita itu benar-benar berarti, maka kita akan bilang, ya Allah, saya berpijak di sini, di garis coklat untuk memulai tawaf. Disinilah para nabi memulai tawafnya. Bahwa garis coklat yang kita injak saat ini adalah tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Adam, pernah diinjak oleh Nabi Nuh, pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim, pernah diinjak oleh Nabi Muhammad, orang-orang soleh. Maka tempat ini
juga menjadi saksi bahwa saya akan memulai perjalanan tawaf saya di tempat yang pernah diinjak oleh para nabi. Jadi suasana umroh kita akan sangat syahdu itu. 7 putaran. Selesai 7 putaran, kita sa'i. Sa'i juga melambangkan simbol bahwa kalau sudah melaksanakan ibadah sa'i, kita nggak akan pernah lupa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk mempertahankan kehidupan, mencari air, usaha, ikhtiar, Safa dan Marwah. Maka orang yang selesai sa'i mestinya dia memiliki rasa tawakal yang sangat kuat. Kewajiban dia hanya ikhtiar, hanya usaha menurut kemampuan kemanusiaannya. Selebihnya serahkan kepada Allah. Jadi kalau ada masalah dalam kehidupan, hadapi. Tugas kita menghadapi, tugas Allah menyelesaikan. Jadi tugas kita bukan menyelesaikan, menghadapi. Yang mengurai Allah, yang menyelesaikan Allah, yang memberikan jalan keluar Allah. Tugas kita hadapi aja dah. Sepelik apapun masalah kehidupan kita, kalau kita hanya bertugas menghadapi akan ringan. Tapi kalau menyelesaikan berat, Pak, berat. Maka hadapi persoalan kehidupan, serahkan kepada Allah. Allah lah yang akan menyelesaikan, kami hanya menghadapinya. Itulah sa'i. Setelah sa'i, tahallul, menggunting rambut. Begitu menggunting rambut, selesai ibadah umroh kita. Pulang kembali ke tanah air. Nah, itulah diantara hal-hal yang terkait dengan ibadah umroh dan haji, sekalipun cuma singgungan bahwa dudukan masalah ibadah pada porsi yang benar. Ibadah jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, maka paling tidak ada sesuatu yang hilang dari tujuan ibadah. Jadi tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, lihat porsi yang benar. Kalau Allah berikan kita kesempatan untuk haji dan umroh, maka dudukan masalah itu pada porsi yang benar. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah berdasarkan hawa nafsu kita. Itu saja barangkali para jamaah sekalian terkait dengan materi kita pagi ini. Silakan bila ada yang ditanyakan. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan, berdosakah seseorang yang selama hidupnya itu tidak pernah berniat haji karena situasi dan kondisinya, baik secara fisik maupun materinya? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seorang sudah pernah melaksanakan haji tapi setelah pulang dia bermaksiat lagi? Nah, itu apakah hukum haji yang sekali itu gugur perlu dihaji lagi atau bagaimana? Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama dia tidak punya niat buat haji, enggak dosa, tapi dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Ka'bah. Yang kedua, kalau nanti ada kesempatan, dia tidak akan mengambil itu karena tidak ada niat. Jadi kalau dianggap tidak dosa, itu bukan resiko buat dia. Udah, dia nggak dosa karena tidak niat haji, karena terkait dengan keadaannya. Nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi paling tidak dia tidak mendapatkan pahala niat dan tidak mendapatkan syafaat Ka'bah karena tidak ada niat untuk sampai ke tanah suci. Nah, yang kedua, khawatirnya nanti kalau dia ada kesempatan karena tidak ada niat, dia tolak kesempatan itu. Enggak, malas saya, capek haji itu, umroh itu capek, karena tidak ada niat.
Sebenarnya kalau sudah niat, dia akan cari-cari kesempatan. Kalau ada kesempatan akan bersambut dengan niatnya. Jadi tidak dosa, tapi akan kehilangan momen kebaikan. Itu jawab pertama. Yang kedua, orang yang sudah haji, yang hajinya sah secara ilmu, sudah gugur kewajibannya. Jadi nggak perlu mengulang lagi. Jadi secara syariat, aturan main haji telah dia lakukan. Pulang haji, nauzubillah, kembali ke jalan yang sesat. Pak Haji jadi tukang tipu. Pak Haji kok, ya pokoknya dunia maksiat yang dilakukan. Apakah gugur kewajiban haji, dia harus haji lagi? Enggak. Tetap kalau dahulu dia kerjakan sesuai dengan syarat dan rukun hajinya dan dianggap sah, maka haji dia yang kedua dianggap haji yang sunnah. Haji yang sunnah. Jadi kita seringkali memberikan tanda yang jelas orang yang haji mabrur itu ada perubahan kebaikan. Ya, itu image di masyarakat. Kalau pulang haji makin error dia, makin parah kelakuannya, berarti tanda haji tidak mabrur. Itu kata kita seperti itu. Nah, sementara kan yang tahu jelas tentang ibadah diterima atau tidak Allah, ya, Allah bukan kita. Ya, jadi begitu Pak. Jadi hajinya kalau dianggap sah, dia tidak harus balik lagi. Wallahu alam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin bertanya begini, bagaimana dosakah kita kalau melayani mereka yang haji mumpung gitu ya? Seperti misalnya begini, kita berangkat haji membawa rombongan. Nah, orang-orang biasanya itu haji mumpung di sana berulang-ulang umroh. Ya kan? Nah, sementara kata Pak Ustadz tadi cukuplah sekali. Ada juga yang berpendapat udah satu kali saja, nanti waktu tanggal di wukuf Arafah itulah yang penting, jaga kesehatan segala macam. Tetapi mereka maksa kita untuk melayani mereka berulang-ulang umroh. Kalau kita tidak layani, mereka akan menjadi apa? Katakanlah marah lah. Bagaimanapun juga dia sesampainya di kampung sini di Indonesia, mereka akan membicarakan kita yang nggak melayani mereka. Nah, bagaimana tindakan kita untuk mereda mereka, ibadahnya jangan sampai memakai hawa nafsu gitu. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tahu keadaan kekuatannya adalah diri dia sendiri ya. Kalau memang dia merasa fisiknya nyaman, lalu kemudian tidak ada kendala, itu sangat dianjurkan berkali-kali ya. Di sana ya, saya punya pengalaman pribadi bahwa jamaah dari Tanjung Priuk itu usia 45-an lah. Dia benar-benar, saya bilang, pakai nafsu ibadahnya. Jam 2 bangun di Madinah nih, jam 2 bangun berangkat, ingin mengincar suasana ibadah di Raudhah. Dapat dia sampai subuh, 6:30 pulang. Jadi sampai isyraq dia. Begitu isyraq kan diusir sama petugas karena harus diganti dengan jamaah perempuan di Raudhah itu. Pulang 6:30, makan, istirahat 1 jam, jam 9 berangkat lagi duha, ke masjid lagi duha dia. Duha sampai zuhur, kemudian jam 1 pulang makan, nggak sempat istirahat karena Indian itu asar. Begitu sampai 3 hari. Saya bilang, Pak, jangan. Kenapa? Fisik perlu istirahat. Paling tidak 4 jam 5 jam lah kita tidur, jangan cuma 1 jam. Ini kita beribadah sunnah. Nanti umrohnya itu di Mekah, bukan di Madinah. Saya sampaikan begitu, silakan dimanfaatkan, tapi tolong perhatikan keadaan fisik kita. Kalau keadaannya aman, keadaannya kita bisa mengendalikan, kita tahu kekuatan kita, silakan. Tapi kalau kita paksakan, jangan Pak, bahaya. Udah. Apa dibilang? Mumpung di sini Ustaz, saya nggak kebayang bisa balik lagi gitu ya. Waduh, saya bilang, jangan, nggak boleh begitu. Dah,
Tetap dia melakukan itu kebiasaan dia. Berangkat kita meninggalkan Madinah menuju Mekah, ambil mikot di Bir Ali, sampai pada ini selesai tawaf, baru mau sa'i, jatuh dia. Apa yang dia derita? Lambungnya kumat. Lambungnya kumat, nggak tertahankan, dia pingsan, dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, belum selesai melaksanakan ibadah sa'i. Apa dampaknya? Jamaah kita sudah kembali ke tanah air, dia masih dirawat di rumah sakit. Itu yang saya maksud, bahwa kalau kita tahu kondisi kekuatan kita dan kita merasa aman, jangan haji mumpung, aman, saya sehat, saya sudah istirahat yang cukup, saya sudah makan dan minum yang sesuai dengan keadaan, maka saya merasa kuat, silakan manfaatkan betul, jangan disia-siakan. Mau setiap hari umroh bisa, bisa. Jadi kalau kita merasa kuat, itu ada kesempatan 2 kali, mau pagi, malam. Saya masih ada orang yang kalau lagi umroh tuh, umroh sehari 2 kali, pagi 1, malam 1. Jadi begitu dia 4 hari di Mekah, dia bisa 8 kali umroh, bisa. Nah, kalau dia tahu keadaan fisiknya. Kalau itu nggak dianggap nafsu, karena dia sudah tahu keadaan dirinya. Di sana sudah cukup 5 jam, 6 jam atau 4 jam lah. Makanan juga dia merasa fisiknya sehat, berangkat. Jadi silakan ditanya kekuatan dirinya. Kalau dirinya aman, silakan. Tapi nggak boleh pakai nafsu. Itu dimanfaatkan betul keadaan seperti itu. Barangkali itu Pak Haji. Silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaum muslimin muslimat itu kan, kalau haji kan hukumnya wajib. Kalau umroh apakah itu juga hukumnya wajib? Karena perintahnya sama. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sama dengan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Apakah itu hukumnya tetap wajib bagi kaum muslimin muslimat yang mampu, Ustaz, untuk umroh? Makasih. Ya. Baik. Di sini dijelaskan wa masalul haji al umratu. Seperti ibadah haji adalah umroh, status hukumnya wajib. Ya, jadi fahiya wajibatun fil umrati marrotan wahidatan. Hukum umroh wajib sekali seumur hidup. Kenapa orang yang difokuskan itu haji? Sebab kalau sudah haji, sudah pasti dia sudah punya kesempatan buat umroh. Tapi kalau dia umroh tidak punya kesempatan buat haji, maka yang diincar fokusnya adalah ke haji, jangan ke umroh. Jadi kalau sudah haji, dapat dua-duanya, umroh dapat, haji dapat. Kalau ditanya status hukumnya, dua-duanya wajib bagi yang mampu. Jadi wajib bagi yang mampu. Gitu Ustaz, jadi wajib, umroh hukumnya wajib. Allah alam. Ada lagi? Maka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini saya tanyakan tentang pendawaman, diantaranya talbiyah, dan juga sekalian saya tanyakan pendawaman tentang takbir, yaitu takbir Idul Fitri ataupun Idul Adha, bahwa kalau Idul Fitri hanya sehari atau semalam, dan yang Idul Adha adalah sampai 7 hari 7 malam. Terus kalau yang utamanya yang saya tanyakan adalah pendawaman talbiyah, itu hukumnya bagaimana kalau diucapkan di luar waktu, yaitu kita tidak sedang umroh atau tidak sedang haji tapi mendawamkan talbiyah. Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mul la syarika lak. Secara tekstual, setiap ada perintah Allah kita sambut dengan labbaik Allahumma labbaik. Tekstual. Dengan azan, hayya 'alas shalah, labbaik Allahumma labbaik. Tekstualnya nggak apa-apa. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Melangkah dari rumah ke masjid, baca talbiyah,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Secara teori tidak apa-apa, sebab kita memenuhi panggilan Allah menuju masjid. Teorinya nggak apa-apa, tetapi tidak dapat pahala, sebab itu zikir yang disunnahkan diperbanyak bagi orang yang sedang menggunakan kain ihram ya. Jadi kalau sudah niat untuk umroh atau sudah niat untuk haji, sepanjang lintas perjalanannya menuju pelaksanaan sampai di tahallul, maka zikir terbaiknya adalah labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau sekedar buat baca nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita teguhkan hati kita. Seluruh perintah Allah kita bilang labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tidak masalah. Tapi kemudian akan jadi masalah kalau kita talbiyah dari rumah ke masjid, talbiyahnya kenceng lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Kata orang tuh haji sehat itu dia. Ya. Apalagi dia pakai kain ihram dari rumah. Pak Haji mau kemana? Sembahyang zuhur. Di mana Al-Ittihad? Teorinya tidak apa-apa, tapi akan membuat celah orang berkomentar, sehingga ya cukuplah kita bilang hayya 'alas shalah, labbaik Allahumma labbaik, nggak apa-apa. Jadi tidak apa-apa, tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai salah satu zikir yang akhirnya membuat orang berkomentar lain dengan kita. Begitu Haji kira-kira. Enggak apa-apa, itu kan untuk mengembalikan suasana ingatan kita bahwa kita pernah haji, pernah umroh, kita di manasik haji. Itu seringkali orang terpanggil aura Mekah dan Madinahnya dengan baca zikir itu pada manasik, padahal belum haji belum umroh, dia sudah terbayang tentang suasana Ka'bah, terbayang suasana ibadah, padahal baru talbiyah yang dia baca. Sehingga kalau sudah pulang reuni alumni haji, dia ingin kembali mengingat peristiwa 5 tahun yang lalu bahwa dia pernah zikir talbiyah. Untuk mengembalikan suasana itu, dia baca, ayo kita baca talbiyah bareng-bareng, nggak apa-apa. Jadi manfaatnya sangat besar agar ingatan memori-memori yang pernah dia temukan waktu pelaksanaan haji kembali dia ingat, dan nuansa hati kita seakan-akan kita lagi berada di hotel Mekah dan Madinah padahal di aula pelaksanaan pengajian dan seterusnya. Enggak apa-apa Haji, bagus kalau itu. Ada lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah. Jadi kembali diingatkan bagi yang belum haji belum umroh, niatkan. Kalau sudah niat, pasrahkan kepada Allah. Dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan, paling tidak mendapat syafaat karena punya niat menuju ibadah ke tanah suci. Dan yang kedua, kalau ada kesempatan kita akan menyambutnya dengan senang hati karena punya niat yang kuat ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna mutawaddina fika mutabaririna fika mutahabbina fika warḍu anna ya Allah la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma bijahil basyirin nadhir Muhammadin salawatuka alaihi wa salamuka alaihi ij'alna min khiyari ummatihi wa syurna godan fi zumratihi wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusratihi wa ahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa amitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma ij'alna mimma yuqimu hadzal din wa mimma yakhdumuhu wa yansuruh waj'al himmatana ya Allah li ilahi kalimatikal ulya ma'as salamah wal afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.